Sahabatku dalam Tuhan, hari ini ada sukacita yang besar bagi Allah Bapa di sorga. Karena kita hendak memulaikan aktivitas kita hari ini dengan menghadirkan hadirat Tuhan, kehendak Allah melalui firman. Kehendak Allah yang akan mendasari, menuntun, dan mengarahkan aktivitas kita hari ini. Dia akan bawa kita untuk gapai kehendaknya. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah jalan hidup kami untuk berjalan di jalan kebenaran-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bagian firman yang akan kita baca dalam ibadah hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 begini dikatakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikian bagian firman. Sahabatku dalam Tuhan, tema renungan hari ini adalah berpengharapan untuk menerima keselamatan. Kalau kepada kita, kepada saudara ditanyakan, untuk apa kita hidup di dunia ini? Pasti ada banyak jawaban. Tergantung dari mana, sudut pandang mana, motivasi apa yang ada pada kita ketika kita hidup di dunia ini. Ingat, kita hidup bukan asal hidup, tapi kita hidup dengan punya tujuan yang jelas, yaitu supaya selamat di bumi dan di sorga. Amin. Kalau kita belum berada pada tujuan hidup seperti ini, hidup kita berada pada jalan yang berbahaya. Jangan-jangan kita sementara menuju pada kebinasaan. Firman Tuhan hari ini disampaikan kepada umat yang sedang menghadapi berbagai pencobaan, sedang menghadapi berbagai penderitaan, agar umat tetap kuat dan berpengharapan kokoh kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Karena Dia Allah sungguh sangat mengasihi kita umatnya. Makanya Ia memberi kehidupan baru kepada kita melalui kebangkitan Yesus Kristus. Ayat 3 mencatat. Dan untuk itu kita punya pengharapan akan menerima suatu bagian yang tidak binasa. Suatu bagian yang abadi di sorga, yaitu keselamatan yang kekal. Karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ayat 4 dan 5 mencatat bacaan tadi. Di Efesus 2 ayat 8a juga mencatat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan karena itu umat yang sudah diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus, umat harus membuktikan iman itu dalam tindakan nyata. Sebab iman jika tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nanti dilihat dalam Yakobus 2 ayat 17. Dan dalam konteks firman 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5, kepada kita diajak di tengah menghadapi berbagai penderitaan. Apalagi saat ini kita berada di tengah tantangan hidup ini, menghadapi pandemi COVID-19,
Kita bergumul dengan masalah ekonomi keluarga, masalah pekerjaan, usaha-usaha bisnis, masalah studi, masalah pergaulan, dan lain sebagainya. Kita diingatkan, tetaplah bersyukur, memuji Allah. Ayat 3a mencatat, dasar untuk bersyukur bukan terletak pada penderitaan, tapi terletak pada karya selamat yang Allah lakukan kepada kita melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Manakala kita mampu bersyukur, memuji Allah di tengah tantangan hidup ini, disitulah letak kualitas kemurnian iman kita. Ingat, kualitas iman, kemurnian iman terbuktikan ketika kita tegak berdiri di tengah penderitaan hidup ini. Yang kedua, tetaplah berpengharapan kuat ke Tuhan. Di balik penderitaan karena beriman kepada Tuhan, ada jaminan keselamatan. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tetap memelihara kita dengan kekuatannya. Ayat 5a mencatat bacaan kita. Dan tetaplah berusaha. Di mana ada usaha, di situ ada jalan. Dan kalau kita berupaya dengan menempatkan Tuhan segalanya, pasti situasi sulit diubah, datangkan berkat. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Sanggupi kami untuk melakukan firman di hidup ini. Dan kuatkan, teguhkan iman kami di menghadapi berbagai tantangan penderitaan hidup ini. Supaya kami tetap kuat, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sebab kami percaya dengan berpengharapan kepada Tuhan, kami pasti diberi kemenangan. Dan Engkau tolong berkati semua yang akan kami kerjakan di hari ini. Tugas pelayanan dan pengabdian di segala bidang kerja kami. Tuhan tolong berkati perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, yang ada di aras jamaat-jamaat di wilayah pelayanan Gereja Masih Injili Minasa, yang ada di aras wilayah, yang ada di aras sinode, dan bahkan seluruh warga gereja, dan bahkan juga pelayan Tuhan di antar denominasi gereja, antar umat beragama, dan bahkan seluruh umat Tuhan, umat beragama yang ada, diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan berkati pemerintah, dan juga seluruh jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ASN, THL, dan semua yang Tuhan tempatkan di semua lini kehidupan untuk beraktivitas. Tuhan tolong lancarkan dan sukseskan apa yang kami mau kerjakan. Dan juga jaga bentengi kami di tengah pandemi ini, supaya tidak tertular dengan virus corona. Upaya-upaya pemerintah dan semua pihak untuk memutuskan mata rantai penularan virus corona, kami mohon Tuhan tolong supaya disukseskan. Dan diberkati juga semua yang mengikuti pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini, supaya dengan mengikuti pelayanan firman ini, semua diberkati kini dan seterusnya. Ini doa kami. Kami minta semua ini kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikian pelayanan firman Tuhan. Terima kasih kepada semua yang mengikuti. Kami terus doakan, Tuhan pasti berkati kini dan seterusnya. Shalom. Damai di hati. Terima kasih.
Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.